Baik, perkenalkan saya Kadif Fajar Permata Sudana di NIR PIN 0252311185 dari kelompok D48. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai challenge dari praktikum modul 4. Nah, pertama-tama saya akan bacakan dulu soalnya mungkin sedikit. Jadi nomor 1 itu disuruh kita diminta akan dibuat 3 VM dengan 1 VM sebagai router dan 2 VM sebagai client menggunakan Terraform pada Proxmox. Langkah pertama itu kita disuruh lengkapin variables.tf sesuai dengan petunjuk pengisian. Nomor 2 itu setelah itu kita lengkapi main.tf-nya. Nomor 3 itu kita disuruh membuat user gida-gida-gida-gida-o pada VM tersebut dengan password gida-gida-gida-gida-o. Nah, itu harus lewat config cloud init. Nomor 4 itu kita disuruh eksekusi script Terraform dan pastikan nomor 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3 ini bekerja dengan seharusnya. Nah, dikasih juga link template-nya seperti berikut. Dan untuk jawaban yang saya buat ini, nah, pertama-tama itu kan disuruh mengisi variables.tf-nya. Jadi variables.tf ini pertama-tama kita isi URL-nya. URL itu adalah URL dari Proxmox-nya, langsung user-nya kita isi dengan user kita, kelompok kita. Password-nya kita isi juga dengan apa yang sudah diberikan pada grup. Nah, untuk VM ID di sini saya menggunakan ID pada 865 sampai 867. Yang dimana 865 sampai 867 ini itu tuh sudah masuk dalam range ID pada kelompok D48. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke IP list. Pada IP list itu kita harus buat beberapa subnet dulu. Nah, jadi pada IP list itu kan kita pada soal itu kan diminta kita buat 2 host dan 1 router. Di mana 1 router itu akan connect ke 2 host pada subnet yang berbeda. Nah, jadi karena itu jumlah subnet pada challenge ini berarti ada 2. Nah, jadi caranya kita buat IP address itu, saya pertama-tama start dari 192.168.48.16. Kenapa saya nggak mulai dari 0? Karena saya nggak ingin konflik pada teman kelompok saya. Nah, jadi saya startnya dari titik 16. Nah, setelah itu kita buat netmask-nya. Netmask-nya itu kita pakai aja /30. Kenapa /30 atau 255.255.255.252? Itu karena di dalam topologinya itu kan ada router, misalnya kayak gini deh. Itu kan ada router 1, ini ada host dan ini ada host. Yang mana dia itu akan connect dengan ETH-nya sendiri dan akan membuat subnetnya sendiri. Jadi ini ada 1, ini ada A2. Nah, kenapa kita milih /30? Karena di dalam subnet A1 itu kan ada 2 host ya. Yang mana satunya itu adalah ETH0 pada router dan juga IP address dari si hostnya. Nah, yang kedua itu kita harus buat broadcast-nya juga. Untuk buat broadcast-nya itu juga simple karena kita memiliki network ID titik 16. Yang mana netmask-nya itu adalah /30. Untuk broadcast-nya itu kita tinggal tambahin 3 saja. Nah, ya, kenapa kita tambah 3? Karena kita akan menghidupkan semua bit pada host ID network ID ini, dengan netmask ini. Misalnya kan netmask ini kan berarti ada bit yang kosong itu ada 2. Jadi karena kita hidupkan kedua bit tersebut, berarti kan 1 itu 1 tambah 2 berarti 3. Jadi kita tambahkan saja 16 ditambah 3 berarti 19. Sama juga untuk yang subnet A2, kita buat network ID-nya, kita buat netmask-nya, kita /30. Broadcast-nya juga kita tambah 3 saja, sesuai dengan penjelasan tadi. Nah, jadi sesuai dengan ini, kita buat IP list-nya client 0, itu kan dia tuh di subnet A1 ya. Nah, yang dimana network ID-nya itu adalah 16. Berarti IP address yang kita bisa pakai itu adalah 17 dan 18. Nah, jadi di router ETH0 itu saya buat IP address-nya menjadi 17 karena agar gateway-nya lebih bagus. Setelah itu client 0 saya sini buatnya menjadi IP 18. Yang dimana dia tuh lebih next IP dari 17 lah. Kita juga pada subnet yang kedua itu client router ETH1. Itu kan network ID-nya kan 20. Berarti dengan netmask 30, IP yang bisa kita pakai itu adalah 21 dan 22. Nah, jadi 21 kita pakai pada routernya ETH1 dan juga 22 kita pakai pada kliennya. Nah, selanjutnya ada gateway. Pada gateway ini kita juga langsung milih aja. Misalnya dalam subnet A1
gateway dari host ini adalah routernya, router pada subnet yang di dalamnya. Misalnya ini berarti gateway-nya adalah ini. Misalnya ini gateway-nya berarti adalah ini. Nah, jadi karena penjelasan tersebut kita bisa langsung aja isi gateway-nya pada kliennya 0. Itu kan dia nyambung pada ETH 0. Kita langsung aja copy sini gateway-nya. IP-nya itu adalah IP dari router ETH 0. Setelah itu gateway klien 1. Untuk klien 1 itu ya sama juga, kita tinggal copy IP address pada router ETH 1 pada subnet yang kedua. Kita copy aja menjadi sini. Di soal nomor 1 sudah. Nah, soal nomor 2 itu kita diminta untuk melengkapi. Pertama kita buat Terraform-nya, habis itu kita buat provider-nya. Nah, dengan URL, user, dan password pada variables-nya. Setelah itu, kita buat resource-nya karena diminta nomor 3 itu kan kita disuruh minta buat user pada config cloud ini. Nah, karena itu kita harus buat filenya. Yang pertama itu ada router, klien, dan juga klien 1. Klien 0 dan juga klien 1 dengan masing-masing filenya. Router YAML, klien 0 YAML, dan juga klien 1 YAML. Nah, jadi content type snippets ini artinya semua tipe file. Data store-nya itu pada store lokal, name-nya ITS, dan juga file mode ini sebenarnya nggak perlu, tapi nggak apa, isi aja. Itu adalah execute, kalau nggak salah. Ya, atau enggak, RWX. Nah, jadi setelah itu, kita bisa buat VM-nya. Jadi VM itu kita disuruh lengkapin ininya, VM ID-nya. Caranya itu sama juga, kita lookup, karena VM ID kan kita taruhnya di dalam map. Jadi kita bisa lookup nama variabelnya, ini, habis itu kan key-nya. Key-nya apa? Adalah client 0. Setelah itu kita cloning dari template-nya masuk udah. Habis itu kita enable agent-nya karena kita memakai cloud config. Setelah itu kita tambahin IP config-nya karena host ini cuma memiliki satu ETH aja, berarti kita tambahin satu saja. Habis itu user data file ID, kita pakai Proxmox client 0 ID yang sudah kita buat di atas tadi. CPU-nya juga ini, memori ini kita sesuaikan dengan template. Nah, network device-nya kita cuma buat satu aja karena kita buat satu ETH pada IP config. Selanjutnya adalah klien 1. Ada klien 1 itu kita cari juga VM ID-nya itu dengan lookup cara yang sama dengan key-nya klien 1. Kita cloning juga agent enable true. Kita buat config-nya untuk ETH 0 karena host klien 1 itu cuma memiliki satu ETH aja. Jadi kita buat satu semua. Lalu kita set file ID-nya dengan yang sudah kita buat. Habis itu CPU, memory, disk, dan juga network device itu satu karena initialization-nya kita buat IP config-nya itu adalah satu. Setelah itu adalah router. Nah, pada router ini kita harus ambil VM ID-nya dengan VM ID list dan juga router. Kita sama juga clone agent kita enable true. Nah, yang beda itu adalah initialization-nya. Pada topologi yang kita buat, router ini kan dia kan mengconnect dua host. Nah, karena dia mengconnect dua host yang dimana host itu subnetnya berbeda, kita bisa connect-nya dengan menggunakan dua ETH. Jadi ETH 0 dengan router ETH 0 dan juga ETH 1, router ETH 1. ETH 0 itu adalah yang ini dan ETH 1 itu adalah yang ini. Jadi sesuai dengan variabelnya, misalnya ETH 0, ETH 0 itu kan subnet A1, jadi dia 17. ETH 1 itulah subnet yang kedua, berarti dia 21. Sesuai dengan apa yang kita buat. Setelah itu juga user data file ID-nya sesuaikan. CPU, memory, disk, network device kita buat dua karena kita IP config-nya itu jumlahnya ada 2. Setelah kita buat config-config-nya, pertama-tama itu kita harus terraform init. Setelah kita terraform init, dia akan download dependensinya. Habis kita download dependensinya, kita sebenarnya harus terraform plan. Nah, setelah kita terraform plan, misalnya kita terraform plan. Ini mungkin agak error dikit karena emang rame. Kita terraform plan lagi, apa? Nah, jadi gini. Jadi saat kita terraform plan itu kita ngecek config yang kita buat. Nah, jadi yang kita buat itu kan ada 3, ada banyak sih sebenarnya. Cuma di sini saya sudah deploy juga, dan di mana saya sudah deploy kalau misalnya kita terraform plan
dia itu akan terlihat seperti ini. 3 itu destroy karena dia akan mendestroy dulu VM-nya, habis itu dia akan restart lagi VM-nya. Nah, tapi kan kita tidak ingin deploy lagi karena waktu juga terbatas dan juga untuk deploy itu cukup lama karena bisa kita lihat pada ininya itu cukup rame. Jadi kalau misalnya kita cloning sekarang akan jadi sangat lama. Jadi saya sudah deploy. Nah, tapi misalnya kalau kalian ingin, kalau kita ingin deploy lagi secara ulang, setelah kita plan, kita cek-cek konfigurasinya, kita bisa langsung Terraform apply. Misalnya Terraform apply. Nah, Terraform apply sini, tapi saya nggak akan apply, kita langsung exit saja. Karena kita sudah apply tadi. Saya sudah apply tadi. Jadi kalau misalnya kalau misalnya sudah di apply, kita harus tunggu di sini, misalnya akan sini. Contohnya D46 ini, kan kita gantinya D48. Misalnya kita start apply, dia akan cloning dulu. Setelah dia akan cloning, dia akan start. Terus dia start, kita harus tunggu juga dari VM-nya itu sudah berjalan atau enggak. Nah, pada kasus ini, semua VM yang saya sudah deploy itu sudah jalan. Jadi buktinya itu ada sini, ada banyak. Dan juga ini saya deploy satu-satu karena agak lag. Nah, jadi creating itu kira-kira membutuhkan waktu 9 menit. Misalnya ini juga ini yang klien satu. Nah, ini juga ada timeout. Emang agak nge-lag sedikit sih. Tapi kita apply juga misalnya yang klien satu yang sudah timeout, kita apply, kita tunggu sampai 8 menit juga. Nah, jadi setelah itu, setelah kita deploy semua, kita bisa coba. Misalnya di dalam router. Dalam router kan kita tambahin ini ya. Oh ya, sebelum itu saya akan jelasin juga cara membuat usernya pada cloud config. Nah, pada cloud config ini, kita harus tambahin komen ini. Karena jika kita tidak tambahin komen ini, dia tuh nggak bakal jalan. Nah, kita tambahin grup juga dulu. Kenapa kita tambahin grup? Ini saya juga agak tidak tahu, tapi saya sesuaikan dengan yang ada di sini. Cloud init example. Jadi saya sesuai dengan ini, kita tambahin aja. Mungkin dia ingin menambahkan user cloud user, di mana dia akan digunakan pada cloud initnya. Nah, jadi kita sesuaikan aja dengan template ini pada dokumentasi ini. Kita tambahin itu, kita tambahin usernya juga, kita defaultin untuk menambahkan user sebelum-sebelumnya yang ingin ditambahkan. Nah, jadi kita tambahin lagi usernya yang sekarang. Itulah kira-kira kita grupnya itu sudo aja, log password itu false, agar kita bisa menggunakan passwordnya. Shell-nya kita pakai bash, sudo all, agar kita bisa sudo. Setelah itu kita tambahin plain text password. Plain text password itu kita dengan passwordnya apa? Sebenarnya itu nggak perlu password, tapi kita perlu tambahin plain text passwordnya. Tapi nggak apa. Setelah itu juga SSH password out, itu kita set true agar kita bisa login dengan SSH dengan password. Setelah itu kalau misalnya semua config ini sudah jalan, dia akan melakukan echo dan pada misalnya kita coba di router, kita copy, mungkin harus manual, nggak bisa. Berarti kita harus manual. Ya? Kita ini agak lama juga karena emang cukup ramai sekarang. Kita coba yang lain. Kita buat sini. Apa ya? Kita tahu. Ini juga cukup lama. Kita cek lagi router yang lain. Satu. Kita masukin usernya.
Mungkin saya akan pause dulu videonya sampai dia keluar sesuatu. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini sudah keluar, tapi kita sudah login lagi. Kita tahu kenapa. Tapi saya sudah nyoba juga yang di router. Kalau yang di router itu kan setelah kita login geda-geda kita tambahin passwordnya itu sudah bisa. Misal juga kita ls, seharusnya ada dan.txt yang sudah kita buat dalam Cloudinate-nya. Misalnya di client mau lagi, seharusnya sekarang sudah tidak nolak. Nah, jadi geda-geda passwordnya itu adalah harusnya mau, tapi agak melek. Kita tunggu aja. Atau kita sekalian juga yang di client 1. Kita ketik down. Kita tunggu lagi. Nah, jadi di client 0 ini kan setelah kita tambahin login user, kita masukin passwordnya itu adalah tidak gede. Nah, setelah itu kita sudah keluar seperti ini. Kita CLS juga sudah ada. Misalnya kita cat coba. Kita cat don.txt. Seharusnya sudah ada sesuatu. Jadi done. Ini juga agak ngelag, tunggu sedikit. Nah, kita ls, kita cat don.txt. Nah, jadi sudah keluar semua. Dan juga kita lihat di sini kan ID-nya 865, 86, dan 867. Sesuai dengan apa yang kita buat pada variabel 865, 866, dan 867. Misalnya juga kita coba ping client router client 0. Client 0 itu adalah IP-nya 18. Misalnya kita ping sudah bisa. Coba kita ping client 1. Sudah bisa. Bisa kita ping juga ke client 1, seharusnya mau. Nah, mau juga. Coba kita client 0 ke 1. Client 1 ke client 0 maksudnya 17. Nah, sudah bisa. Jadi mungkin sekian untuk presentasi dari challenge modul 4 saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.